Bismillahirrahmanirrahim. Panduan mencetak rapor tahfiz. Ada dua tahapan dalam mencetak rapor tahfiz secara otomatis. Yang pertama adalah kita mengisi data rapor terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mencetak rapor tahfiz. Untuk data rapor tahfiz sendiri terdiri dari dua data secara umum. Yang pertama adalah surat dan ayat terakhir yang setiap anak setorkan sampai akhir term aktif. Kemudian surat dan ayat tambahan atau surat ayat hafalan sebelumnya, target sebelumnya khusus untuk secondary, dan juga jumlah surat dan halaman yang anak-anak hafalkan sudah disetorkan dari awal setiap unitnya. Kemudian yang selanjutnya adalah data kualitas hafalan siswa. Jadi nanti kita akan memberikan data kualitas hafalan, kelancarannya seperti apa, apakah sudah sempurna, baik, cukup, atau masih kurang. Begitupun tajwid dan yang terakhir fasoha atau makhorijul huruf. Nah, setelah nanti data ini kita input, baru kita langsung mencetak rapor anak-anak setiap orangnya atau setiap anaknya. Untuk masuk ke tahapan pertama, yaitu mengisi data rapor, kita masuk di dalam tab di browser kita masing-masing bit.ly/kapital TIC strip MIS. Kita enter. Maka kita akan masuk ke dashboard Tahfiz Information Center. Di sini kita pilih e-rapor di sebelah kanan sini, e-rapor. Kita klik e-rapor. Kemudian kita akan masuk ke Google Sheet e-rapor. Lalu kita pilih data. Datanya yang mana tergantung dengan kondisi atau term aktif sekarang. Di sini kita lihat ada semester ganjil dan semester genap. Lalu ada tengah semester dan akhir semester. Misalkan sekarang kita ada di term kedua atau di akhir semester ganjil, maka yang kita pilih adalah semester ganjil, lalu akhir semester, maka data ini yang kita pilih. Kita arahkan kursor kita ke data, maka akan muncul seperti ini 2D. Kita klik 2D-nya. Maka akan masuk ke halaman pengisian data untuk rapor final di semester ganjil. Setelah kita masuk ke tampilan seperti ini, kita klik di sini ada icon filter, create a filter, tapi kita arahkan kursor ke tanda panah bawah ini. Tulisannya filter views. Kita klik, lalu kita pilih kelas yang mau kita input datanya atau berdasarkan nama guru pengampunya. Misalkan kita pilih nama guru pengampunya, data yang kita pegang per kelas atau per guru. Misalkan di sini kita pilih yang per guru, Mr. Maulana. Kita klik datanya, kita klik di sini, maka akan masuk muncul hanya anak-anak yang Mr. Maulana ampu. Kelasnya bervariasi dari seluruh lintas kelas yang Mr. Maulana ampu adalah ini nama anak-anaknya. Lalu kita masukkan data-datanya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, pertama adalah data pencapaian hafalan. Nah, data ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah target baru atau setoran harian. Ini part pertama. Data setoran baru atau setoran harian target baru, ya, target metode IBDA atau target terakhir, ini ada awal surat yang dihafalkan dan akhir surat. Untuk awal surat yang dihafalkan ini merupakan awal yang anak-anak tersebut hafalkan dari awal unit. Misalkan Atala Zafir kelas 8, dia sekarang sudah masuk Al-Mudassir, tapi di kelas 7-nya, di awal kelas 7 SMP, dia menghafalkan dari surat Anas. Maka yang ditulis di sini adalah surat Anas, bukan surat yang dia setorkan di awal kelas 8 atau di awal term, tapi di awal setiap unit. Nah, kita masukkan di sini datanya. Untuk data awal ini sudah diinput sebelumnya oleh koordinator tahfiz masing-masing. Maka bisa ditanyakan kalau misalkan masih kosong unit lain, bisa diminta tolong ke koordinator tahfiznya setiap unit. Kemudian
akhir yang dimaksud di sini adalah surat dan ayat terakhir yang anak tersebut setorkan di term terakhir atau term aktif. Di sini kita berada di term kedua, maka anak-anak menghafalkan sampai surat apa kita masukkan di sini datanya satu per satu. Di sini juga sudah ada pilihan. Ketika kita klik ya tinggal pilih nama suratnya. Bisa kita klik di sini misalkan Mudathir. Nah, tinggal kita klik. Ini dimaksudkan agar penulisan namanya atau penulisan nama suratnya itu sama, tidak ada perbedaan. Kemudian di sampingnya ayatnya. Arifah, Aisyah, Nur Arifah ini menghafalkan sampai Al-Baqarah ayat 31. Maka kita tuliskan di sini Al-Baqarah 31. Sampai sini part 1 atau bagian pertama dari pencapaian hafalan sudah target harian. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu setoran tambahan. Setoran tambahan ini maksudnya adalah apabila anak-anak menghafalkan di luar target harian. Karena dengan metode IBDA, setiap harinya anak-anak sudah ditentukan menghafalkan apa. Apabila anak tersebut lancar dan ingin menambah lebih setoran hafalannya, maka dia menambahnya dari target lainnya, target tambahan. Maka ditulislah di sini untuk target tambahan. Nah, di sini juga ada keterangan dalam kurung target lama. Target lama ini berlaku hanya untuk sekunderi kelas 8 dan kelas 9 di tahun ajaran 2021-2022. Karena sempat ada perubahan target di pertengahan tahun pelajaran tahun sebelumnya, maka di sini ada target lama. Nah, karena kelas 8 sebelumnya sudah punya target yang lalu, maka ditulis anak tersebut sudah pernah juga menghafalkan HUT 1 sampai sekian. Namun untuk metode IBDA di kelas 7 yang dituliskan di sini adalah hanya apabila anak tersebut menambah hafalan atau menyetorkan hafalan di luar target harian. Nah, di sini ada beberapa data ya yang anak tersebut setorkan, namun ada juga yang kosong karena memang tidak menyetorkan setoran tambahan di kelas 7 atau di term aktif. Nah, ini part kedua yang perlu diperhatikan juga, kita perlu isi. Baru yang terakhir adalah part ketiga atau bagian ketiga. Nah, di sini merupakan jumlah dari awal unit. Jumlah surat yang anak tersebut hafalkan dari awal dia di satu unit. Kemudian jumlah halamannya berapa. Nah, ini hanya ada 2 kolom yang berwarna putih, karena memang kolom-kolom yang abu-abu ini sudah ada rumusnya. Tidak bisa diisi, kita hanya mengisi kolom-kolom putih saja yang bisa kita isi. Ini sama dengan, dan juga ini yang terakhir. Nah, di jumlah dari awal unit ini perlu diperhatikan bahwasanya jumlahnya jumlah dari awal dia menyetorkan, bukan dari jumlah di kelas dia sekarang aktif atau di teraktif. Misalkan Arya Satya Abisa Merasendria, dia menghafalkan di kelas 8 dari An-Naba sampai Al-Mudatsir. Maka yang ditulis di sini bukanlah jumlah surat dari An-Naba sampai Al-Mudatsir, tapi dihitung dari awal dia di surat An-Nas, di awal unit atau di awal sekunderi dia menghafal dari surat An-Nas, maka kita tulis di sini jumlah surat dari An-Nas, masuk Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke atas jumlahnya sampai ke surat Al-Mudatsir. Totalnya ada 42 surat, kita tulis di sini jumlah suratnya. Adapun untuk anak-anak yang sedang menghafalkan satu surat dan suratnya belum lengkap seperti Al-Baqarah, ini baru sampai ayat 31 belum lengkap Al-Baqarah, tetap kita genapkan, kita hitung menjadi satu surat. Begitupun dengan halaman. Halaman yang dimaksud ini adalah jumlah halaman dari awal setoran dia di satu unit. Nah, ini agak krusial yang halaman ini karena ini akan menentukan persentase ketercapaian targetnya, akan menunjukkan jusnya. Jadi kalau misalkan di sini halamannya salah, maka nanti di rapornya pun salah. Misalkan kita lihat di sini Adrian menghafalkan dari Anas sampai Al-Muzammil kurang lebih sudah 33 halaman 1,7 juz. Apabila data di sini bukan data dari Anas, misalkan dia menghitungnya dari An-Naba, maka dia nggak sampai 33. Bisa jadi cuman
13 halaman. Maka terbacanya nanti di rapor dia hanya baru menghafalkan 1 juz kurang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lagi jumlah halaman dengan sangat teliti. Jangan sampai jumlah halaman ini salah. Oke. Setelah jumlah halaman diisi, otomatis nanti dengan rumus juznya akan ketahuan berapa total juz yang sudah dihafalkan. Maka data terakhir yang perlu kita isi adalah kualitas hafalannya. Kualitas hafalannya terdiri dari 4 data. Yang pertama adalah kelancaran. Bagaimana hafalan dia lancar atau tidak, terdiri dari A sampai D. A ini baik atau sangat baik atau sempurna. B ini baik ya, A ini sempurna, B ini baik, C ini cukup, dan D ini adalah kurang. Kita isi sesuai dengan catatan kita masing-masing, penilaian kita masing-masing di setiap anak, kelancaran hafalan seperti apa. Kemudian kolom sampingnya adalah tajwid. Tajwidnya seperti apa? Apakah dia panjang pendeknya sudah tepat, qalqalah, terus sukun, hukum-hukum nun sukun dan mim sukun dan seterusnya. Kita tulis di sini. Kemudian kolom yang ketiga adalah fasoha atau makhorijul huruf. Kita tulis juga di sini. Bagaimana pengucapan huruf-hurufnya, sudah sempurna atau masih perlu perbaikan. Nah, terakhir adalah rata. Rata ini nanti krusial untuk kita jadikan otomatis deskripsi ya, komentar otomatis. Maka kita ambil paling banyak di sini, misalkan Arifah dia ada A dan B, maka rata-ratanya A. Kemudian di contoh lain di sini misalkan Akila dia BBA, maka rata-ratanya kita tulis B dan seterusnya. Nah, sampai sini maka data kita sudah selesai dan kita sudah menyelesaikan tahapan pertama, yaitu mengisi data rapor. Baru tahapan terakhir adalah mencetak rapor tahfiz. Bagaimana kita masuk ke halaman mencetak rapor tahfiz? Kita kembali lagi ke halaman utama, yaitu di sheet A ini, kita klik A. Lalu kita pilih rapor. Ingat, rapornya sesuai dengan term aktif. Karena kita sedang memberikan contoh di term kedua atau di akhir semester ganjil, maka kita arahkan kursor laptop kita di sini rapor. Maka akan muncul 2C. Kita klik 2C, akan masuk ke halaman cetak rapor tahfiz. Sebelum kita masuk ke mencetak rapor tahfiz, kita tentunya perlu mengatur terlebih dahulu tanggal cetak rapor di masing-masing unit, tentunya berbeda. Nah, kita tuliskan kotanya Jakarta, lalu tanggal berapa menggunakan bahasa Inggris ya, bulannya. Misalkan nanti di tanggal 3 Januari 2022 dan seterusnya. Silakan nanti diisi di sini terlebih dahulu tanggalnya. Kemudian setelah kita isi, kita bisa mengatur terlebih dahulu nanti rapornya itu mau pakai kop surat atau tidak. Nah, kalau misalkan mau membuat PDF, bisa kita sertakan kop suratnya. Namun apabila kita mau tanda tangan langsung di kertas rapor, maka kita pilih tidak. Ketika kita pilih tidak, maka kop suratnya akan hilang. Kemudian yang kedua, tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digitalnya pun sudah ada untuk guru-guru yang sudah memasukkan tanda tangan digital. Maka apabila ingin mencantumkan, biasanya untuk PDF kita cantumkan, kita pilih iya. Maka datanya muncul tanda tangan, namun apabila tidak kita pilih tidak. Maka tanda tangannya hilang dan bisa di-print di kertas rapor untuk ditandatangan basah oleh guru dan juga kepala sekolah. Nah, yang terakhir adalah ubah unit. Nah, ubah unit ini kita akan menentukan nanti nama kepala sekolahnya. Jadi, kalau misalkan memang ini Mr. Ade, kepala sekolahnya Miss Ririn, maka ditulis secondary, maka akan jadi Fajar Arini. Namun apabila unitnya misalkan kita ganti menjadi Ecep, maka di sini akan menjadi Miss Nurlaili. Oke, nah sekarang kita cetaknya bagaimana? Sama seperti tadi, kita pilih filter views di sini. Kita pilih nama gurunya. Kemudian dia akan menampilkan nama gurunya saja. Setelah itu, kita bisa mengecek data terlebih dahulu. Kita cek sudah betul atau belum datanya. Akan ada keterangan di sini berapa siswa yang guru tersebut ampu. Misalkan di sini Mr. Maulana ada 19 siswa.
maka dia menuliskan di sini, kita tuliskan di sini nomor 1 namanya Aisyah, nomor 2 namanya Akemi, dan seterusnya sampai nomor 19 sesuai dengan jumlah peserta didik yang diampu. Kita cek juga datanya apakah benar Akemi ini menghafal dari ini, targetnya seperti ini, terus yang dihafalkan dari sini sampai sini, kualitasnya, komentarnya, tanda tangan, dan seterusnya. Apabila datanya sudah fix sampai ke anak 19, maka kita tinggal mencetak. Untuk mencetaknya, kita coba dari nomor 1. Kita pilih dulu range yang mau dicetak. Nah, sudah ada tandanya sebenarnya di sini ya. Ini yang mau dicetak sampai sini, terus ke bawah. Di sini. Nah, kita bisa dengan lebih mudah memilih area yang mau dicetak dengan arahkan kursor ke sini. Lalu akan muncul di bawah ini, kita klik. Dia otomatis langsung memilih area yang mau dicetak. Setelah ini kita lakukan, kita klik Ctrl P. Lalu kita pilih di sini printnya, kita ganti menjadi selected cells. Nah, ini yang area yang tadi kita pilih untuk dicetak saja yang muncul. Kalau sudah tepat, perhatikan posisi atau pengaturan di sini. Kalau sudah, kita pilih next. Kemudian dia memproses terlebih dahulu. Baru kita tentukan kita mau menjadikan file ini PDF atau mau kita print langsung di kertas. Kalau mau kita print langsung di kertas, kita ganti di sini, pilih nama printernya yang sudah terkoneksi dengan laptop atau komputer kita. Namun apabila ingin menjadi PDF, kita tinggal pilih Save as PDF. Kalau printer kita tidak muncul di sini, kita pilih See More, maka akan muncul nanti data-data printer yang sudah terkoneksi dengan komputer kita. Kalau sudah tepat, Save as PDF, kita tekan Save. Maka untuk PDF nanti dia akan muncul suatu jendela yang menunjukkan di mana lokasi kita ingin menyimpan file kita. Misalnya kita menyimpan di sini di videos. Nah, kita pilih ini nama filenya apa. Nah, untuk nama file khususnya untuk secondary karena akan diupload di LMS ada satu ketentuan yang yaitu diawali dengan nama filenya tahfiz strip, baru selanjutnya bisa diisi term berapa, term 1, 2, 3, atau 4. Strip lagi misalkan kelasnya 7A, strip baru nama anaknya, misalkan Muhammad Ali. Setelah kita sudah pastikan namanya betul, lalu kita tekan save, maka kita bisa cek file yang sudah tadi kita save. Saya coba cek filenya ada di tadi di videos, lalu ini filenya Tahfiz Muhammad Ali. Kita klik, kita cek datanya sudah betul atau belum. Nah, sudah betul sama persis seperti yang ada di file tadi. Kalau sudah benar, baru kita tutup, kita kembali lagi ke era Tahfiz. Kita tinggal lanjut ke anak kedua. Tekan di sini 2, lanjut lagi print. Nah, ini terus kita lakukan tahapannya sama sampai anak terakhir dicetak. Tentunya kalau kita mau mencetak tanpa kop surat juga kita tinggal mengatur di sini. Kop surat tidak, tanda tangan digital tidak. Sekian untuk tutorial mencetak rapor tahfiz. Semoga cukup jelas dan memudahkan, juga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.